Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari Matius 19 ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Demikian firman Tuhan. Jika dibawa pada masa saat ini, dunia saat ini, hari-hari ini semakin penuh dengan persaingan. Jika kita memperhatikan sekeliling kita, bila kita melihat di mall, biasanya toko-toko akan membuat persaingan untuk memberikan diskon atau potongan harga agar pembeli menjadi tertarik membeli barang. Diskon mana yang terbesar, itulah juga yang akan banyak pembelinya. Itulah dunia persaingan. Begitu juga kompetisi. Setiap orang hidup di dalam lomba, kompetisi menjadi juara. Ada juara 1, juara kedua, juara ketiga yang menguji kita untuk berusaha menjadi yang terbaik dari yang lain. Misalnya ketika kita di dalam kompetisi menjadi penari, penyanyi, atau pelukis, atau yang lainnya, kita dituntut atau diuji untuk bersaing menjadi yang terbaik. Siapakah atau kita harus selalu menjadi yang terbaik bagi orang lain? Siapa pemain musik terbaik, siapa suara terbaik, siapa hal-hal yang bisa membuat kita menjadi nomor satu. Bahkan sejak kecil pun di dalam lingkungan keluarga antara saudara dengan saudarinya bisa jadi ada diajarkan secara implisit meskipun tidak terang-terangan terjadi persaingan antara saudara dengan adik dan kakak, begitu persaingan saudara-saudari. Mungkin istilahnya, salah satu contohnya adalah ada istilah anak kesayangan mama atau ada istilah anak kesayangan papa. Semua berusaha bersaing untuk menjadi yang tersayang, yang terbaik, yang disukai, yang menjadi nomor satu. Setiap orang berlomba-lomba, mengorbankan, berusaha, bekerja keras untuk lebih unggul, lebih baik dari yang lainnya. Banyak orang Kristen berharap juga ketika mengikut Kristus, usaha yang dia lakukan itu pun membuat dia menjadi orang yang lebih diberkati di dalam kehidupannya. Diberkati lebih berkelimpahan, diberkati agar tidak mendapatkan masalah atau kesulitan. Namun terkadang usaha itu juga tidak memperlihatkan begitu di dalam perjalanan kehidupan kita bahwa kehidupan akan baik-baik saja. Usaha yang kita lakukan untuk menjadi yang terbaik, terkadang pun kita harus berada di dalam kegagalan, di dalam kerugian, di dalam penderitaan. Situasi menantang kita untuk hidup di dalam persaingan yang mungkin juga semakin berat, yang mungkin kemudian kita menjadi berpikir, lalu ketika kita sudah menjadi Kristen, apa bedanya dengan orang-orang yang ada di luar Tuhan? Jikapun aku harus mendapatkan penderitaan, jikapun aku tidak menjadi orang yang terbaik, jikapun aku tidak menjadi lebih menonjol daripada orang lain, apa bedanya kehidupanku di luar? Apa bedanya dengan orang-orang di luar Tuhan yang tidak percaya kepada Kristus? Secara kasat mata, kehidupan orang-orang dunia sepertinya jauh lebih baik. Akhirnya ketika kita memperhadapkan diri kita, tidak selalu yang terbaik, tidak selalu yang utama, seperti yang ada di teks ini, yang ditanyakan oleh Petrus begitu, kita menjadi mengeluh, menggerutu, dan mempertanyakan apa upah mengikut Kristus. Kehidupan menjadi tidak menarik, menjadi tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Melihat bahwa kehidupan kita saat ini berharap mendapatkan sesuatu imbalan dan usaha yang kita buat menjadi yang terbaik, itu juga yang terjadi di dalam teks ini, bahwa Petrus bertanya, siapakah dan bagaimanakah
setiap orang dapat menerima upah di dalam Kristus. Petrus pernah mengalami pergumulan yang sama, maka ini yang menjadi pertanyaannya kepada Tuhan. Ia merasa telah banyak berkorban dalam mengikut Kristus. Ia kehilangan tempat tinggal, sumber kehidupan, kenyamanan hidup, dan kebersamaannya dengan orang-orang sekitar. Tentunya ia berharap ketika ia telah meninggalkan itu, Petrus berharap mendapatkan upah dari Tuhan selama di hidupnya. Namun ia tersadar pada ayat ini, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Ini berbicara tentang upah yang seringkali fokus kebanyakan orang Kristen semata-mata hanya di dalam uang, harta, kekayaan, atau materi. Padahal di sini yang ingin dikatakan adalah tentang kesetiaan, tentang ketaatan, tentang kebaikan tetap di dalam Tuhan. Maka jangan hanya fokus pada status mengikut saja, status menjadi berapa lama menjadi seorang Kristen, tetapi yang dinilai adalah bagaimana kualitas kita ketika kita bersama dengan Allah di dalam perjalanan kehidupan kita. Bagaimana ketaatan kita melakukan kehendaknya, bagaimana kesetiaan kita berada di dalam kehidupan yang dikehendaki oleh Allah. Apakah kehidupan kita menjadi lebih tahan uji? Apakah kita semakin diteguhkan? Apakah kita semakin dikuatkan? Sehingga ternyata di dalam ini menjadi hikmat bagi kita bahwa yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu adalah kesetiaan kita menjadi tahan uji. Apapun tantangan dalam kehidupan, jangan pernah mundur dari Tuhan. Apapun hal yang kita hadapi, jangan berhenti daripada iman kepada Tuhan. Kiranya apa yang kita hadapi memberikan kita kembali kepada Allah untuk memohon kekuatan daripadanya. Sehingga benar Allah yang baik memberikan kekuatan kepada kita di dalam suka maupun duka. Kehidupan kekal di sorga telah tersedia bagi orang-orang yang setia mengiring Kristus sampai akhir hayatnya. Kita akan telah sampai kepada Minggu Trinitas. Maka kiranya melalui minggu ini kita diingatkan bahwa kita sudah berpartisipasi, sudah berkarya di dalam perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang mendiami hati kami melalui Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan yang telah kami dengar pada hari ini. Kiranya firman ini meneguhkan hati kami, menguatkan kami, menghiburkan kami agar di dalam perjalanan kehidupan kami tidak menghitung-hitung berkat atau tidak menghitung-hitung berapa lama kami berada di dalam kekristenan. Tetapi bukan demikian, kami malah mengingat dan kami malah semakin menghayati yang memberikan kekuatan kepada kami untuk lebih menunjukkan kualitas iman kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Bagi sesama kami, bagi persahabatan kami, bagi relasi kami, dimanapun kami berada, di gereja, di kantor, di pergaulan kami di masyarakat, iman kami memberikan kekuatan untuk kami dapat melakukan yang sesuai dengan kehendak Allah, mewujudkan dan menyambut kebaikan Roh Kudus melalui perbuatan baik, kasih yang kami tunjukkan bagi sesama. Kami serahkan seluruhnya kehidupan kami kepadamu Tuhan, hanya melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Yesus memanggil kita hari ini, saat ini, jadi utusannya. Beritakan Injil keselamatan, jangkau seluruh dunia. Di kota dan di desa, di bandar pasar juga, di rawa pantai dan lembah, dinantikan kehadiran-Mu, bawa damai sejahtera dari Allah. Sending HKBP, bersinarlah, kobarkanlah, kita surat Kristus.
dunia. Tua muda bangkit bersama, bulatkan tekad bersatulah, kuatkan iman, terima kuasa Rohul Kudus, hidup benar jadi teladanlah. Sening HKBP, bersinarlah, obarkanlah dengan rahmat Tuhan. Kita wujudkan keadilan perdamaian, bebaskanlah mereka yang sengsara terbelenggu menderita dari dosa kekelaman dunia. Kobarkan sendi HKBP, bersinarlah jadi terang dunia bagi seluruh ciptaan Allah, hidup beriman, adil, damai, sejahtera.